Entah kamu baru mau mulai atau sudah lama berjualan di Amazon, kemungkinan besar kamu pernah menghadapi masalah dalam mengatur bisnismu di antara spreadsheet, laporan Amazon, dan berbagai tools acak yang mungkin sudah kamu coba. Sangat mudah merasa kewalahan. Disinilah Sellerize hadir. Dalam video ini kita akan menjelajahi dashboard utama Sellerize, dimulai dari keuntungan dan kinerja penjualanmu. Kemudian kita akan beralih ke manajemen ulasan, pelacakan kata kunci, penggantian dana, dan banyak lagi. Gambaran umum Sellerize, apa yang dilakukannya? Jadi kamu bisa menganggap Sellerize sebagai pusat komando untuk bisnis Amazonmu. Kamu mendapatkan akses ke dashboard yang menunjukkan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, di mana kamu mungkin kehilangan uang, bagaimana kinerja kampanye iklanmu, kata kunci mana yang menghasilkan penjualan, dan bagaimana tren ulasan pelangganmu. Tapi yang benar-benar membedakannya dari tools lain adalah betapa mudahnya digunakan. Platform ini memberimu tampilan yang bersih dari semua yang perlu kamu ketahui tanpa membebani kamu dengan data yang rumit. Dan karena terhubung langsung ke akun Amazonmu, kamu mendapatkan data langsung yang benar-benar bisa kamu tindak lanjuti. Jadi jika kamu ingin memulai dengan Sellerize, aku akan menyertakan link di deskripsi di bawah ini di mana kamu akan menemukan harga terbaik. Jadi silakan klik link di deskripsi di bawah ini untuk mengikuti. Jadi mari kita mulai dengan dashboard penjualan dan keuntungan. Nah, ini mungkin tempat di mana kamu akan menghabiskan sebagian besar waktumu di dalam Sellerize. Di sini kamu dapat melihat total penjualanmu, keuntungan bersih, dan pengeluaran iklan dalam jangka waktu apapun yang kamu pilih, baik harian, mingguan, bulanan, atau rentang khusus. Kamu dapat memfilter tampilan berdasarkan produk, grup SKU, atau bahkan merek jika kamu menjalankan beberapa lini private label. Ini sangat fleksibel, dan salah satu fitur keren di sini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan tata letaknya. Kamu dapat menyematkan metrik terpentingmu seperti margin keuntungan atau biaya iklan dan menyembunyikan yang tidak kamu pedulikan. Rasanya seperti membuat laporan khususmu sendiri atau menerima pembaruan secara real time. Nah, tool kecil namun hebat lainnya adalah tombol ekspor. Dengan satu klik, kamu dapat mengunduh angka-angkamu ke dalam format CSV untuk dibandingkan dengan timmu atau menggali lebih dalam di spreadsheet milikmu. Yang aku suka adalah Sellerize memungkinkan kamu beralih antar tampilan daftar dan tampilan grafik. Grafik sangat membantu untuk melihat tren, sementara tampilan daftar memberi kamu angka mentah untuk setiap produk. Dan jika kamu ingin lebih detail, kamu dapat mengklik produk manapun untuk melihat kinerjanya dari waktu ke waktu. Dipecah berdasarkan hal-hal seperti penjualan iklan, penjualan organik, pengembalian dana, ROI, dan margin. Dan bercerita tentang pengembalian dana, Sellerize bahkan memungkinkan kamu untuk melacak tingkat pengembalian dana berdasarkan produk. Jadi jika kamu melihat salah satu barangmu lebih sering dikembalikan daripada yang lain, kamu dapat segera mencari tahu alasannya. Mungkin masalahnya ada pada pengemasan, informasi daftar yang menyesatkan, atau cacat yang tidak kamu sadari. Jadi melihat dashboard penjualan dan keuntungan di sini, untuk membuka dashboard penjualan dan keuntungan, kita akan pergi ke sisi kiri di bawah keuangan, dan kita akan mengklik penjualan dan keuntungan. Jadi di sini kamu akan mendapatkan ikhtisar semua produkmu, dan di sini kamu dapat mencari produk tertentu. Kamu dapat memfilter berdasarkan semua produk atau mengklik produk tertentu. Di bawah SKU, kamu dapat memilih SKU atau ASIN. Disinilah tombol ekspor yang aku bicarakan tadi. Nah, di sini kita memiliki beberapa tampilan yang berbeda. Jadi ini adalah tampilan daftar di sini. Kita memiliki icon lebih banyak. Ini semacam grup tabel kecil di sini. Ini adalah ringkasan berdasarkan produk. Ini adalah ringkasan berdasarkan merek. Dan di sini kita memiliki beberapa grafik bagus di mana kita dapat melihat semuanya. Jadi di sini kita dapat melihat penjualan, keuntungan, biaya PPC, jumlah pesanan, dan jumlah unit. Jadi ini hanya untuk hari ini, oke? Dan sekali lagi, di atas di sini kamu dapat memilih kemarin, 30 hari terakhir, atau kamu dapat memilih rentang khusus untuk mendapatkan lebih banyak data. Tools manajemen ulasan. Baiklah, sekarang kita mari bicara tentang ulasan. Salah satu bagian paling membuat stres dalam berjualan di Amazon. Di dalam Sellerize, kamu mendapatkan dashboard lengkap yang didedikasikan untuk melacak dan mengelola ulasan produkmu. Kamu dapat melihat peringkat rata-ratamu, jumlah total ulasanmu, dan bahkan memfilter ulasan berdasarkan peringkat bintang untuk menemukan ulasan yang mungkin merugikan daftar produkmu. Salah satu fitur yang sangat membantu adalah kemampuan untuk melihat pola. Jika banyak ulasan menyebutkan masalah yang sama, seperti produk tiba-tiba rusak atau instruksi membingungkan, kamu dapat mengambil informasi itu dan memperbaiki akar masalahnya. Pengemasan yang lebih baik, salinan daftar yang lebih jelas, sisipan yang ditingkatkan, apapun masalahnya. Ini memberimu kesempatan untuk menyelesaikan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Hal keren lain yang dilakukan Sellerize adalah menunjukkan bagaimana ulasanmu berubah dari waktu ke waktu. Mungkin peringkatmu turun bulan lalu. Sekarang kamu dapat kembali memeriksa apa yang terjadi dan meresponnya dengan tepat. Selain itu, ada tool permintaan ulasan bawaan. Ini terhubung langsung ke akun Amazonmu dan secara otomatis mengirimkan permintaan ulasan kepada pelanggan berdasarkan filter yang kamu pilih. Seperti pembeli yang meninggalkan umpan balik bintang 5 atau pelanggan tetap. Ini memudahkan untuk meningkatkan jumlah ulasanmu dari waktu ke waktu tanpa harus meminta setiap ulasan secara manual. Dan untuk situasi buruk di mana kamu mendapatkan banyak ulasan buruk, ada tool bernama Review Puncher. Ini memungkinkan kamu menghubungi
menghubungi pelanggan yang memberikan peringkat rendah dan menawarkan pengembalian dana atau penggantian dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan TOS. Ini tidak akan berhasil dalam tiap kasus, tapi jika ini membantu mengubah bahkan beberapa ulasan bintang 1 atau 2 menjadi ulasan bintang 4 atau 5, ini pasti layak digunakan. Jadi untuk membuka dashboard ini, kita akan pergi ke sisi kiri di bawah ulasan. Kita dapat membuka dashboard ulasan. Jadi beginilah tampilan dashboard ini. Di sini kita dapat mengklik lihat detail dan di sini kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ulasan untuk produk spesifik ini. Jadi ada ikhtisar di sini di mana kita dapat melihat-lihat seperti peringkat, jumlah ulasan, peningkatan 30 hari, rata-rata 30 hari, hal-hal terkait konversi dan sebagainya. Kemudian di bawah sini kita pergi ke frasa umum dan melihat frasa umum yang digunakan dalam ulasan. Selanjutnya kita memiliki kalkulator tujuan. Jadi ini menunjukkan jumlah peringkatmu saat ini dan kemudian peringkat tujuan barumu untuk mencoba mencapainya. Dan ini menunjukkan cara yang berbeda untuk mencapai tujuanmu. Jadi kita bisa mendapatkan 2.600 ulasan bintang 5. Kita bisa memproses 46 ulasan bintang 3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah perolehan ulasan. Jadi di sini akan menunjukkan total pesananmu, total ulasan, rata-rata ulasan, peringkat rata-rata, dan peringkat minimum versus maksimummu. Nah, ini akan menunjukkan kamu dapat memilih 30 hari terakhir, tahun lalu, atau periode khusus. Dan terakhir, ada bagian konversi di sini, yang merupakan jumlah ulasan untuk jumlah pesanan. Jadi jelas, kamu ingin mendapatkan angka ini setinggi mungkin. Selanjutnya penggantian dana. Jika kamu sudah lama berjualan di Amazon, kamu mungkin tahu bahwa Amazon tidak selalu mengganti danamu secara otomatis ketika inventaris hilang, rusak, atau salah tempat di gudang mereka. Sellerize membantumu mengklaim uang itu. Dalam dashboard penggantian dana, kamu dapat menemukan rincian lengkap tentang apa yang mungkin menjadi utang Amazon kepadamu. Dibagi menjadi berbagai kategori seperti inventaris hilang, unit yang hancur, dan masalah pengiriman FBA. Untuk setiap kategori, kamu dapat membuat kasus dengan Amazon langsung dari dalam Sellerize. Kamu tidak perlu bolak-balik antar tab atau membuat template salin tempel sendiri karena semuanya sudah terintegrasi. Nah, yang ini gila. Aku pernah mendengar cerita tentang penjual yang memulih 15 juta rupiah, yang bahkan mereka ketahui bahwa Amazon berutang kepada mereka. Sellerize membuatnya sederhana dengan menandai potensi penggantian dana sebelum kadaluarsa. Setelah batas waktu itu lewat, uang itu hilang selamanya. Jadi memiliki peringatan ini sebenarnya dapat menghemat banyak uangmu. Jadi mari kita buka dashboard ini sekarang. Jadi jika kita pergi ke sisi kiri, kita akan menutup tab ulasan dan mencari tab penggantian dana. Pertama kita akan mengklik dashboard penggantian dana. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran umum tentang semua penggantian dana kita. Ini menunjukkan penggantian dana dalam bentuk uang tunai unit yang ditemukan. Dalam bentuk uang tunai, unit yang ditemukan, penggantian dana otomatis dalam bentuk uang tunai, dan jumlah kasus yang tertunda. Dan kamu selalu dapat mengklik produk tertentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, di bawah penggantian dana ada juga inventaris hilang dan rusak di sini. Jadi kamu dapat masuk ke sini dan memilih inventaris spesifik itu. Dan ada juga biaya FBA yang salah, yang merupakan fitur baru dari Sellerize di mana kamu dapat masuk ke sini dan mendapatkan penggantian dana untuk biaya yang salah yang dibebankan oleh FBA. Dashboard PPC. Selanjutnya mari kita beralih ke iklan. Sellerize memiliki dashboard PPC di mana kamu bisa mendapatkan ikhtisar cepat tentang kampanye iklanmu. Ini bukan pengganti lengkap untuk tools PPC mendalam seperti Perpetua atau Atomic milik Helium 10. Tapi ini memberimu hal-hal penting, tayangan, klik, pengeluaran, dan konversi. Bagi sebagian besar penjual ini udah cukup untuk melihat kampanye mana yang berjalan baik atau menguras anggaranmu. Kamu bahkan dapat melihat laba bersih setelah iklan untuk setiap produk, yang memudahkan untuk memutuskan apa yang akan ditingkatkan dan apa yang akan dihentikan. Salah satu bagian yang bagus dari dashboard ini adalah betapa cepat loadingnya. Kamu tidak perlu menarik laporan tanpa akhir. Matriks teratasmu ada di sana. Jadi jika kita pergi ke sisi kiri, kita dapat membuka dashboard PPC. Dan beginilah tampilannya. Jadi kita dapat melihat laba kotor kita di sini serta pengeluaran iklan kita. Kita mendapatkan CTR, biaya per klik rata-rata, ICOS kita, serta biaya penjualan. Nah, jika kita naik ke atas, kita dapat memfilter berdasarkan merek. Kita dapat melihat iklan display, iklan video, iklan televisi, atau semua jenis. Oke kan? Nah, mari kita bicara tentang peringatan cerdas, salah satu fitur favoritku. Sellerize memungkinkan kamu mengatur peringatan untuk hampir semua hal. Jika daftar produkmu diubah, gambar-gambarmu menghilang, seorang membajak buy boxmu, atau kamu mengalami penurunan ulasan secara tiba-tiba. Kamu akan mendapatkan email atau notifikasi secara instan. Bahkan ada peringatan untuk pesanan besar, seperti seseorang tiba-tiba membeli 50 unit produkmu. Itu bisa jadi reseller, atau bisa jadi pesaing yang mencoba mengganggu inventarismu sebelum Prime Day. Bagaimanapun, kamu ingin mengetahuinya
secepat mungkin, dan Sellerize memastikan kamu mengetahuinya. Ini adalah salah satu fitur yang terasa seperti memiliki sistem keamanan untuk bisnis Amazonmu. Ini membantumu bereaksi cepat ketika terjadi kesalahan. Jadi kita akan membuka dashboard ini dengan pergi ke sisi kiri dan mencari peringatan cerdas. Jadi beginilah tampilan dashboardnya. Di bagian atas kita juga memiliki riwayat serta saluran. Jadi jika kita masuk ke riwayat, kita dapat melihat beberapa contoh peringatan cerdas ini. Jadi jika kita mengklik tampilkan lebih banyak, kita dapat melihat beberapa perubahan yang berbeda di sini. Dan jika kita kembali ke dashboard kita dapat mengatur konfigurasi. Dan beginilah cara kamu dapat mengatur peringatan cerdas. Seperti yang kamu lihat, sebagian besar sudah diaktifkan. Jadi kamu bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk semua produkmu. Tools kata kunci. Jadi Sellerize juga menyertakan serangkaian tool kata kunci untuk membantumu riset produk dan optimasi daftar produk. Ada pelacak kata kunci yang menunjukkan peringkat produkmu untuk kata kunci tertentu dari waktu ke waktu. Dan pemburu kata kunci yang lebih fokus pada kata kunci mana yang menghasilkan penjualan sebenarnya. Bukan hanya volume pencarian, disinilah Sellerize menonjol dari tool lain. Ini tidak hanya menunjukkan apa yang dicari orang, ini menunjukkan apa yang menghasilkan konversi. Dan kemudian ada pemeringkat kata kunci, yang pada dasarnya adalah cara untuk memata-matai pesaingmu. Kamu dapat memasukkan ASIN apapun dan melihat kata kunci yang mereka gunakan untuk mendapatkan peringkat dan kata kunci mana yang baru-baru ini hilang dari peringkat mereka. Ini adalah peluang bagus bagimu untuk masuk dan mengambil posisi tersebut. Ada juga tool pembuat judul yang memungkinkan kamu menumpuk kata kunci teratasmu dan membuat judul produk yang dioptimalkan. Tapi fitur itu masih dalam versi beta dan mungkin terasa sedikit kasar. Jadi jika kita pergi ke sisi kiri, buka kata kunci, kita memiliki semua tool yang berbeda di sini. Jadi kita memiliki pelacak kata kunci untuk memulai dan beginilah tampilan halaman itu. Jika kita pergi ke sini, kita punya pemroses kata kunci di sini. Selanjutnya adalah pemburu kata kunci. Jadi disinilah mereka akan membantumu langkah demi langkah melalui proses penelitian, dan untuk memulai, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan kata kunci yang ingin kamu teliti dan klik tombol cari. Jadi mari kita coba bicycle seat di sini dan klik cari. Dan kamu dapat melihat semua informasi ini di sini untuk kata kuncimu. Ada pemeringkat ulang kata kunci di sini. Rincian laba dan rugi. Jadi sekarang mari kita kembali ke keuangan sekali lagi, dan mari kita melihat lebih dalam bagian laba dan rugi. Jadi disinilah kamu mendapatkan gambaran besar tentang kesehatan bisnismu. Apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu belanjakan, dan apa yang kamu simpan. Kamu melihat harga pokok penjualanmu, pengeluaran iklan, pengembalian dana, biaya penyimpanan, dan banyak lagi. Pernahkah kamu melihat pembayaran Amazonmu dan bertanya-tanya, tunggu, kemana semua uangku pergi? Dashboard ini menjawab pertanyaan itu. Kamu juga dapat menambahkan pengeluaran manual seperti langganan perangkat lunak, pekerjaan freelance, atau biaya fotografi. Dengan begitu, kamu tidak hanya melacak data Amazon, kamu melihat kinerja bisnismu yang sebenarnya. Dan kamu dapat mengekspor semua ini ke dalam file Excel yang bersih jika kamu perlu membagikannya dengan akuntan publik atau mitra bisnis. Jadi kembali lagi, kita akan melihat keuangan, kembali ke penjualan dan keuntungan. Dan sekali lagi, beginilah tampilannya. Jadi sekali lagi, kita dapat melihat penjualan, margin keuntungan bersih kita, dan pengeluaran PPC. Sekarang kembali lagi melihat dashboard utama. Disinilah kamu mendapatkan ikhtisar yang baik tentang semuanya. Jika kamu dapat melihat penjualan produk, serta laba bersih, hal-hal seperti marginmu, biaya FBA, harga pokok penjualan, biaya iklan, pengembalian dana, unit iklan, unit organik, pesanan, SNS, dan takos. Jadi pada akhirnya, Sellerize bukan hanya tentang menghemat waktu, ini tentang membantumu membuat keputusan yang lebih baik dengan menempatkan semua data bisnis Amazonmu yang penting di satu tempat. Ini memungkinkanmu berhenti menebak-nebak dan mulai mengoptimalkan, baik itu mengidentifikasi produk dengan terlalu banyak pengembalian dana, menghentikan kampanye iklan yang tidak menguntungkan, atau mengirimkan permintaan ulasan tepat kepada pembeli yang tepat. Sellerize memberimu tool yang benar-benar membantumu berkembang. Nah, jika kamu ingin memulai dengan Sellerize, aku akan menyediakan link di deskripsi di bawah ini. Ini adalah link afiliasi, yang berarti bahwa kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan bagimu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu pada akhirnya menggunakannya, kami mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lain di channel ini. Di channel ini, kami berdedikasi untuk membantumu sukses dengan e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan wawasan untuk mengembangkan bisnis onlinemu. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.